Maksudnya punya saudara kembar cewek enggak? Nggak punya. Nggak punya. Kenapa memang? Soalnya kalau punya kembaran namanya bukan Mas Dimas, Mbak Dimba. Mbak Timba. Namanya. Oh, yang antri-antri. Iya, itu. antri. Kalau kemarin sih belum nemu pas kesana. Belum nemu ya? Belum. Maksudnya belum nemu BBM apa belum nemu antriannya? Belum ada kasus yang seperti ini. Nggak ada respon, biasanya saya samperin dulu. Oke. Saya samperin Tapi ke sana. secara baik-baik ya? Baik-baik. Masa bawa parang ke sana kan nggak lucu. Iya. Kalau yang outdoor itu lebih kita cari yang brightness-nya tinggi. Oke. Karena itu Oh, iya. melawan sinar matahari. Jadi perlu brightness yang Itu nggak melawan lebih orang tinggi. tua. Halo Halo Imit. Imit. Selamat pagi Imit, dimanapun Selamat berada. Kembali lagi bersama kita di hari apa ini kira-kira Imit? Hari apa di sana? Hari apa aja? Hari apa aja pastinya. Kembali lagi di live print time. Print time sih. Terus WUCT. WUCT. Bukan. Ya, bukan WUCT. Kali ini kita lagi ada di segmen baru kita. Kalau biasanya print time atau WUCT di Wujud Unggul itu membahas seputar printer, terus bahan, ya Betul. kan. Kali ini kita ada pembahasan yang berbeda banget. Betul. Dan Bahas ini- seleb. Apa? Seleb. Iya. Bukan. Bukan juga Itu Imit. seleb buat ini, buat tangan. Salep, Oke. iya, salep. Oke. Mantap, ya kan. Kali ini kita bahas sesuatu yang berbeda, Wins. Betul. Kita lepas dari segala hiruk pikuk printer dan digital printing Iya. dan semacamnya. Hari ini kalau biasanya Imit melihat saya di sini ngobrolin printer sama teman-teman mesin gitu ya, Nah. ataupun kita juga bahas consumable bersama teman-teman digital Hmm. gitu. Kita akan bahas sesuatu yang baru, tapi nggak baru banget. Jadi ini kita ini sudah punya nama juga dalam hal ini, tapi belum banyak kita bahas nih. Kira-kira apa itu Mas? Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cerah-cerah, Yang ya cerah. toh. Habis itu sesuatu yang gede-gede. Yang gede? Mm-mm. Oke, apa tuh? Biasanya kotak besar. Oke, kotak besar. Kotak besar. Biasanya kalau kita biasanya jalan-jalan gitu ya Oke. di apa namanya di jalan, jalan-jalan di jalan. Iya, kalau jalan-jalan di Jalan-jalan. rumah orang kan bertamu. Ya, maksudnya kita jalan-jalan di apa namanya di jalan raya Iya. atau di jalan-jalan Di besar. public anu ya? Di Public area lah ya. public area. area. Kamu sering lihat nggak sih ada TV gede besar di jalan? TV gede besar, itu Mm-mm. pertanyaan bagus karena saat pertama kali saya ke Surabaya ya, sebagai orang dari kampung, saya datang Asli mana ya? Oh, Asli mana? saya kebetulan dari Sulawesi Tengah dan memang kita belum kenalan ya. Setelah Iya. ini kita kenalan. Kita pura-pura kenalan aja ya. Iya, ini ya? iya. Ya. Tomo. Tomo, Mas Tomo, saya kebetulan nama saya Nara. Oh, enggak. Kan Narayani loh. Iya. Narayani ya kita sekarang manggilnya dia Yani. Oke. Kalau biasanya kalau di print time, kalau di WCT dia pakai nama Kadek. Kadek, saya Kadek Iya. Sinta Narayani. Nah, kita kalau di sini kita ambil belakangnya aja. Oke, Karena saya juga ambil belakangnya, oke, berarti Anda harus ambil belakang juga. oke. Ini Yani. Yani, oke, Iya. terima kasih untuk Kembali lagi namanya. topik Oke, Yani. di awal saya main ke Surabaya atau merantau ke Surabaya, saya melihat sebuah inovasi gitu. Yang Inovasi. tidak ada di daerah saya, sebuah TV yang biasanya di rumah kok di jalan, gede banget itu segeser di kamar saya gitu ya. Saya langsung bertanya dalam hati, apakah itu seperti itu ya? Saking saya wownya gitu Mas melihat itu. Jangan-jangan Anda apa namanya? Kamu pas lagi ada event apa gelaran olahraga gitu. Iya. Sepak bola, kamu sempat berpikir nggak nobar di depan itu Saya TV besar kebetulan itu? kepikiran untuk buka karpet. Saya pengen bawa karpet, bawa makanan, Atau cemilan gitu. jangan-jangan kamu berpikir, kamu lihat TV besar di gede di jalan gitu kan? Kamu sempat berpikir nggak? Itu ada di bawahnya ada orang nggak remote Yang ternyata. repot siapa gitu, apakah bupati langsung atau kalau di Surabaya wali kota langsung gitu ya. Nah ini hari ini kita akan bahas mengenai TV besar yang pernah menggemparkan hati seorang anak kampung yang datang ke Surabaya ya. Kita akan bahas bersama siapa nih Mas? Nah, kita di sini punya apa namanya punya Teman, tamu kita. Itu dia memang spesialis TV besar-besar. spesialis TV besar. Yoi, TV besar. Spesialis TV Iya, besar. TV besar. Oke. TV besar. Nah, dia ini kebetulan adalah orang yang expert di bidangnya. Oke, expertise di bidang TV besar. Nah, kebetulan itu teman kita, teman antar divisi juga sih. Teman antar divisi kita. Teman sebelah aja. Teman sebelah. Oke, bukan
Bukan teman SMA, bukan. bukan. Oke, apakah kita undang saja? Langsung undang aja ya. Langsung undang saja. Ini dia produk spesialis dari TV besar, Mas Dimas. Bentar. Aku tak pindah dulu situ dulu. Oh, iya. Nanti ini ada efek apa? Syung gitu ya. Bentar ya. Tiba-tiba ada asap. Halo. Halo Ime. Hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang akan ngobrolin soal TV besar ya Mas ya. Hari ini kita mengundang Mas Dimas ke studio kita ngobrolin soal Videotron atau TV besar itu dengan nama segmen 3, 2, 1 Pixel Talk. Oke, jadi Pixel Talk ini memang spesifik ngomongin soal LED display gitu ya. Oke, LED Pixel display, Talk. Videotron dan Betul. kebutuhan-kebutuhan lainnya. Betul, stage equipment juga. Stage equipment juga. Semuanya. Stage equipment. Semua yang berhubungan dengan entertainment. Gitu. Entertainment. Itu sampai kabel-kabelnya, Sampai lampu-lampunya, Lampu-lampu. terus apa namanya power supply juga. Betul. Kebetulan kita punya punya toko. Betul. Punya toko juga di Surabaya. Betul. Kita yang punya itu image, jangan Ya, macam-macam. Ingat wajah kami. Kami yang punya. Oh, yang di genteng itu ya? Yo, Iya. ya. Sebelahnya plafon, kirinya plafon ya. Sebelahnya Pak. Iya, Oh. atasnya. Iya. Pasar Genteng Surabaya. Pasar Genteng Surabaya. Hari ini kita akan ngobrol spesialis TV besar, gitu ya. Karena tadi sudah saya sebutkan namanya, tapi kita pura-pura nggak kenal lagi aja. Kenalan dulu, monggo. Nggak bisa kenal, Mas. Halo Mas. Dimas. Agak canggung gini ya. Iya. Biasanya kita ngopi-ngopi bareng. Betul. Gitu. Tapi di segmen kali ini kita memang sedikit canggung. Iya. Iya. Sedikit canggung karena kita baru kenalan. Yo, Jadi kan baru segmen kenalan, baru betul. gitu ya Wemet semua. Jadi memang hari ini saya kebetulan kayaknya akan jadi petugas untuk memastikan tidak canggung seperti itu. Jadi pertanyaan pertama Mas Bismillah. Dimas. Iya. Yang pertama ya. Pertanyaan pertama Mas Dimas. Mas Dimas kembar Mas enggak? Kembar sama kakak gitu maksudnya. Maksudnya punya saudara kembar cewek enggak? Nggak punya. Enggak punya. Kenapa memang? Soalnya kalau punya kembaran namanya bukan Mas Dimas, Mbak Dimba. Mbak Dimba. Nanti dikat aja ini ya. Kita kan saja. Nggak apa-apa sih, lucu-lucu. Oke, kita Oke. kembali ke laptop soal TV besar yang pernah menggemparkan masyarakat yang Sebentar ya, angkat lihat. aku belum kenalan. Aku belum kenal sama dia. Oke, halo Weumates. Nama saya Dimas, saya produk spesialis dari Videotron. Oke, jadi Mas Dimas ini adalah narasumber kita yang memang produk spesialis juga ya, seperti yang biasa kita ajak live print time sama UCT. Tapi memang segmennya spesifik ke digital signage. Seperti itu, luar biasa memang. LED display lah. LED display. LED display. Ya. Kebetulan Dimas ini pegang sih Videotron ya? Pegang Videotron, terus Ini, ada betul, pegang, betul. Pegang ya? Betul. Saya juga pegang mic. Yoi, pegang mic. Mas Dimas, hari ini atau mungkin kita akan ngobrolin kesehariannya sebagai produk spesialis Iya. Videotron. Kita pada waktu itu kan cuma kenalan ya nama maksudnya marketing tahu. Tapi kan kita belum tahu nih sosok seperti apa sih Dimas ini. Iya, Mas Dimas sosok seperti apa? Sosok makhluk halus? Yoi. Makhluk halus. Iya, tidak. Enggak sih. Iya. Ya pada umumnya ya Pada umumnya manusia ya. produk spesialis Oh, ya, produk seperti spesialis. mengenalkan produk-produk ke customer. Mengembangkan produk kepada customer gitu, berarti Ah. mengedukasi gitu ya. Mengedukasi. Nah, cara yang mengedukasi itu apakah dengan main langsung kepada customer atau buka kelas? Buka kelas ya. Kalau buka kelas kayaknya belum sih. Oh, belum ya? Kebetulan kita sebagai Kita pasti ada hidangan-hidangan Betul. yang mantap-mantap di sini. Mantap Betul. kali. Yoi. Mau minum apa? Kopi aja. kopi, Kopi oke? ya? Mas Dayat, Dayat. Mas Dayat, Yat kopi ya. tolong kopinya. Satu ya. Oke, terima kasih Kayak ya. TV ya. Betul. Yoi. Monggo, Nanti Mas. masuk di Videotron ini Terima kasih. juga. Iya, kita pajang di alun-alun. Yoi. Videotron di alun-alun. Ada Jember ya. Oh, alun-alun juga. Banyak juga banyak. Oke. Pakai di pabrik-pabrik karya. Oke, jadi memang hari ini kita ngobrol dengan Mas Dimas yang jauh-jauh ke studio kita gitu ya untuk ngobrolin soal TV besar yang ternyata namanya adalah Videotron. Betul, Videotron. Oke, Videotron. Biasanya tadi nyebutin Jember, biasa main di Jember apa dari Jember, Mas? Kebetulan kemarin barusan visit Oke. ke Jember. Oh, visi Jember. Minggu kemarin, iya.
Kemarin. BBM di sana gimana? Lancar nggak? Apa BBM? Ya kan sekarang kan lagi rame BBM apa namanya? Oh, yang antri-antri Iya, itu. antri. Kalau kemarin sih belum nemu pas kesana. Belum nemu ya? Belum. Maksudnya belum nemu BBM apa belum nemu antriannya? Belum ada kasus yang seperti ini. Oh. Belum ada kasus yang seperti itu. Oh, ya aman, Kasus masih aman apa yang lah. ada, Mas? Sana kasus apa ya? Kurang tahu saya. Kenapa harus cari-cari kasus? Kan Ngopi dulu, ngopi. Oke, ngopi dulu Mas. Monggo. iya, jadi Oke, jadi memang hari ini kita udah ngobrol, kita sudah kedatangan gitu ya tamu kita Mas Dimas yang akan ngobrol soal Videotron dan kemarin sempat main ke Jember gitu. Biasanya kalau di aktivitas keseharian itu biasanya main kemana aja Mas? Biasanya sih banyak follow up by online dulu. By online. Iya, soalnya kan biasanya kebanyakan pebisnis ini yang dikejar owner-ownernya. Oke. Jadi mungkin ketemunya agak sulit. Oke, jadi butuh untuk waktu appointment gitu ya. Iya. Kalau Mas Bangga biasanya main kemana Mas? kalau saya biasanya paling dekat ya. Paling dekat? Paling dekat itu teras biasanya. Teras rumah Teras. saya sendiri. Betul, masuk akal. Ke dapur Paling- juga nggak Mas? Ke dapur sering. Iya. Paling Dapur jauh sering. saya ke pagar deh. Ke. Saya keluar dari pagar pasti dicari. Oke. Saking kejauhannya, Yoi. mainnya terlalu jauh keluar pagar ya Pak Imit semua. Jadi memang untuk Mas Tomo sendiri Iya. itu mainnya paling dekat di teras dan paling jauh di pagar. Ya seperti itulah Tapi- aktivitas. Dim, apa namanya kalau misalkan ya Hmm. lagi itu kan katanya sulit untuk nemuinnya. Betul. Itu jadinya gimana? Apakah nunggu jadwalnya si customer kah atau kamu yang jemput bola biasanya? Maksudnya disamperin ke sana gitu. Iya, di Parang Iya. di sana. Kalau biasanya kalau habis di follow up nggak ada respon, biasanya saya samperin dulu. Oke. Samperin ya? Saya samperin Tapi ke secara sana. baik-baik ya. Baik-baik. Masa bawa parang ke sana kan nggak lucu. Iya. Jadi apa namanya produk spesialis Wujud Tunggul ini pasti baik-baik sopan-sopan. Iya betul. Nggak datang bawa bodyguard gitu. Enggak. Enggak. Cuman body lotion sih. Body lotion. Soalnya kan sunscreen. Sunscreen karena panas. Panas. Karena biasanya kan memang mainnya itu kanvas ke luar Rumah. Keluar rumah. rumah. Iya toh. Iya, Keluar betul. kantor. Keluar kantor. Iya. Oke, jadi memang biasanya itu berarti untuk Videotron sendiri itu demand-nya lagi tinggi ya Mas ya? Demand-nya lagi tinggi. Tapi ngomong-ngomong apa namanya Videotron gini ya. Iya. Aku tuh sebenarnya itu sudah tahu ya, sudah tahu sejak lama gitu ya Videotron. Cuman kan nggak kepikiran. Iya. Nggak kepikiran. Nah, aku tuh baru akhir-akhir ini tuh sadar. Sadarnya kenapa? Aku pas jalan-jalan ke apa namanya ke kota-kota, maksudnya Ke Jerman? keliling kota, enggak ke Jerman. Oh iya, juga. sorry. Jauh ya Ke Jerman. kota gitu. Tak pikir-pikir di sana Videotron, di sini Videotron. Nanti lurus lagi dikit lagi ada Videotron lagi. Maksudnya udah banyak banget gitu loh. Iya. Maksudnya udah banyak banget. Nah, Banyak itu kan, banget, betul. berarti kan apa ya? Ada shifting, ada pergantian media apa ya? Media promosi ya. Media Kalau dulu promosi. biasanya pakai baliho gitu kan. Dulu mungkin baliho, koran, atau majalah mungkin di radio. Koran sih. Koran masuk template lo gini. Oh, enggak ya? Baliho. Tapi kan bisa jadi untuk Iya, bahan sama. promosi juga. Betul. Salah satu media. Iya, salah satu medianya. Iya, media. Ya di tiang listrik biasanya ada. Nah, iya Sudah. baliho. Update ulang tahun. Update ulang tahun, terus Budi ulang tahun biasanya ada Budi. tempelan. Nah, Budi ulang tahun. Terkenal ya Budi. Sama sedot WC. WC. Ya itu kan maksudnya dulu itu Iya, adalah salah media satu. promosi. Iya. Iya, itu betul. salah satu Media promosi. branding Nah, seperti itu. Nah media branding. sekarang ini sudah kita melihat banyak sekali Videotron di jalan-jalan. Nah itu gimana tuh Mas? Kenapa orang-orang itu beralih dari video yang biasanya promosinya di tiang listrik ditempelin sekarang mulai ke Videotron tuh gimana tuh Mas? Kalau menurut saya ya karena teknologi sudah kemajuan. Kemajuan Apa, teknologi. terlalu maju atau kemajuan itu? Kemajuan teknologi. Oh, kemajuan teknologi. Iya, dengan adanya teknologi yang namanya Videotron Iya. bisa lebih menarik mungkin Mungkin pelanggan gara-gara itu. dan mencari Oke. perhatian dari situ. Nah, Oke. mungkin gara-gara itu. Maksudnya gara-gara itu juga aku jadi notice nih. Oke. Ya, toh. Selama ini yang jalan tak lewat itu ternyata ada Videotronnya gitu. Oke. Secara kan itu eye catching kan. Betul. Iya, eye catching. Betul, betul, Apalagi kan dia terang. Betul. Iya. Terang juga. Terus apa namanya? Aku juga pernah kayak datang di seminar gitu.
Kayak di seminar itu kan Seminar apa itu Mas kalau gitu? seminar ini apa namanya latihan silat. Silat. Iya. Boleh. Iya. Emang ada ini ya? Matain Videotron gitu. Enggak ya? Ya itu tadi loh, kayak kataku apa namanya? Aku biasanya di jalan-jalan lihat Videotron besar-besar di. Iya. Itu kan tapi kan di luar ruangan ya, Din, ya. Di luar ruangan, outdoor. Oh, berarti ada yang indoor. Ada yang indoor. Oh, bedanya apa? Bedanya kalau indoor hampir sama, cuman Durabilitas ya. durabilitasnya yang outdoor lebih kuat karena kan mereka sudah waterproof dan Oh, mereka oke. brightness-nya harus lebih tinggi daripada yang di indoor. Oh, Begitu. oke. Berarti memang bedanya itu spesifik dari spesifikasi ya. Mm-mm. Kayak misalnya Iya, yang outdoor itu spesifikasi. harus lebih tahan, durability-nya lebih tinggi, Iya. brightness-nya lebih cerah gitu. Lebih Karena cerah. kalau di luar kan mungkin orang akan kena angin, hujan, debu, udara, gosip Betul. dan suara. Gosip. Ya, kalau di Isu-isu. luar itu kan banyak Banyak pengaruh iya, gitu ya, banyak faktornya. banyak Iya. faktor. Nah, kalau indoor itu kan di dalam. Memang. Iya. Secara harafiah memang di dalam. Iya, Dalam pintu. betul. Dalam pintu, Dalam pintu, balik iya. pintu. Betul. Tapi kalau apa namanya untuk jarak pandangnya sendiri, Din. Jarak pandangnya sendiri tuh Kalau jarak pandang biasanya tergantung pikselnya. Tergantung pixel. Di kita juga pun ada P1 sampai P10. Itu P1 dari maksimal jaraknya 1 meter, kalau P10 jarak pandangannya 10 meter. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, tadi ngobrolin soal indoor sama outdoor dan juga pixel pitch-nya gitu. Iya. Pixel pitch-nya tadi tuh ngaruhnya kemana tuh Mas? Lebih ke kehalusan dan detail gambarnya. Oke, Jadi kehalusan. kerapatan chipletnya itu. Oke. Iya. chiplet ini maksudnya mata LED-nya itu. Mata LED-nya semakin besar, mata LED-nya kayak P10 itu semakin renggang. Jadi Oh, kedetailan gambarnya itu agak berkurang. Oke. gitu. Oh, itu berarti itulah kenapa P10 itu cocok untuk jarak 10 meter. Betul. Karena gambarnya akan semakin besar, Betul. dari semakin jauh kita ngeliat tetap jelas gitu ya. Betul. Karena kalau semakin kecil, P1 misalnya kalau dari jarak 10 meter mungkin terlalu kecil, detailnya terlalu kecil. Iya. Makanya cocok untuk indoor kalau Indoor, betul. P1, P1. P2 Jadi gitu kalau ya. P2 semakin sampai kecil itu P4. semakin ya untuk indoor ya. Iya, betul. Semakin dia Semakin besar, pixel. semakin dewasa. Enggak, maksudnya semakin outdoor. Semakin dewasa. Iya. Jadi memang mungkin ini salah satu yang bisa kita rangkum gitu ya. Kalau pixel pitch itu misalnya P126, P26 dan segala macam, semakin kecil pixel pitch-nya itu semakin detail gambarnya. Semakin Karena detail. semakin rapat mata LED-nya dan semakin cocok untuk indoor. Betul. Sementara semakin cocok untuk besar itu semakin cocok untuk outdoor. Karena Outdoor, gambarnya betul. akan semakin jelas, semakin besar. jelas. Kalau Oke. apa namanya itu kan dari P1 sampai P10 ya. Iya. Iya. Sampai mana sampai mana pixel pitch untuk indoor dan mulai di mana pixel pitch untuk outdoor. Iya. Oke, kalau di produk kita sendiri yaitu Ya. GKGD itu dari P1 sampai P4 Oke. P1 sampai P4 itu untuk ya? outdoor. Indoor, Untuk sorry. indoor ya. Indoor. P1 sampai P4. P4. Ah. Terus untuk outdoornya P4 sampai P10. P4 sampai Oke. P10. Oh, Iya. berarti P4 ini ada yang indoor atau ada yang outdoor? Ada yang outdoor dan ada yang indoor. Itu tergantung dari mana ya Mas. Misalnya saya punya P4 nih, saya bingung mau masang indoor atau outdoor. Itu yang menentukan cocok buat outdoor atau indoor apa? P4. P4 itu ini. Kalau yang outdoor itu lebih kita cari yang brightness-nya tinggi. Oke. Karena itu Oh, iya. melawan sinar matahari. Jadi perlu brightness yang Itu nggak melawan lebih orang tinggi. tua. Orang itu Iya, ya. nggak. Apalagi satu melawan pemerintah. Ya. Iya, berat. Serem. Serem. Oh, jadi perbedaannya itu meskipun pixel pitch-nya sama, itu dia beda di Karakternya, iya. karakternya. Oke. Kalau outdoor memang butuh Brightness yang tinggi. iya Brightness brightness yang tinggi lebih kan, tinggi. soalnya dipasang di luar dan Betul. dia tabrakan sama sinar matahari. Betul. Melawan matahari. Melawan matahari. Betul. Gitu. Terus yang indoor kita pakai brightness yang kecil. Iya, Oh. dari Soalnya P1 kalau sampai brightness, P4. brightness tinggi dipasang Berarti di indoor, kita masuk ke dalam kok. Wah. heeh, Silau nanti. Silau. Iya. silau dan nanti keluar dari ruangan itu Buta. Rabun. ini gini-gini. Iya toh? Oh iya, ngomong-ngomong selama ini canvassing kemana aja Din? Kamu? Kalau saya sendiri Apa baru- ada area-area khusus untuk
Kalau kemarin saya lagi fokus di Mojokerto, Jombang, Oke. tapi tidak menutup kemungkinan follow up ke tempat lain juga untuk next prospeknya. Kenapa tuh di Mojokerto Jombang? Apakah di sana segmen atau potensi market videotronnya lagi tinggi atau Iya, gimana? di sana potensinya masih besar dan masih belum banyak yang masuk ke sana. Oh, itu apa? Itu biasanya kamu masuknya ke Advertising mungkin, segmen Iya. itu apa ya? Ada ke advertising, terus ke instansi. Oh, karena mungkin kalau kita ngobrolin soal videotron gitu ya, selain dari mungkin buat bahan advertising, branding, Iya. promosi di luar, di jalanan, bukan buat nobar, buat promosian di jalanan, Oh, tapi ada loh ya? buat nobar juga bisa, buat Iya, nobar Buat juga bisa. nobar juga Tapi bisa. memang kalau kita ngomongin indoor, yang paling gampang kita kasih contoh itu adalah kalau ada seminar atau rapat. Betul. Iya, Karena betul. di instansi pemerintah itu ada gedung rapat, ruang rapat yang kalau dulu pakai proyektor Ya. cukup ribet ya. Iya, Sekarang cukup itu bisa jadi jawaban dengan menggunakan videotron buat menampilkan slide-slide yang mau dibahas gitu mengenai masyarakat. Dan sekarang juga sudah hampir semuanya ya mungkin ya. Betul. Karena aku beberapa kali di hotel, waktu di acara di hotel, terus Iya. di kayak gedung gedung pertemuan atau itu udah terinstal videotron sih. Betul, di Mojokerto Jombang sendiri kebanyakan SMA sudah 80% sudah pakai videotron. Udah Di pakai. mana Mas? Maksudnya fasilitas apa itu di SMK? Kebanyakan biasanya di aulanya, di ruang pertemuan-pertemuan seperti Ruang itu. pertemuan SMK Iya, gitu ya? SMA, Oke. SMK sudah mulai. Udah Bahkan SMP pun sudah ada, Oke. tapi masih sedikit kalau SMP. Oke. Yang lebih banyak SMA. Oke. Berarti memang sekarang ini kebutuhan videotron itu nggak cuma merambah di media promosi saja ya, Mm-mm. tapi juga jadi jawaban dari betul-betul bagaimana pemenuhan fasilitas di instansi-instansi dan juga lembaga. Wow, ini berarti videotron ini hadir memang sebagai jawaban gitu ya dari kebutuhan-kebutuhan yang tadi. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal videotron gitu ya Mas, Iya. itu kan kayak TV besar, semuanya itu butuh kabel dan segala macam. Itu kalau Banyak. misalnya kita ngomongin soal perangkat apa aja sih yang kita butuh buat masang videotron? Kalau DVD kan DVD kan ya cuman playernya. Player, kaset, Iya, kabel kaset. gitu ya. Betul. Kalau videotron itu banyak. Yang pertama kita kalau pemasangan bikin install, Fix install, kalau bikin install itu biasanya butuh rangka. butuh rangka, Rangka, iya. Terus ada receiving card. receiving card. Receiving card. Receiving card untuk menerima datanya. Oh Oke. ya, receive ya. Iya, Receive, menerima data kontennya. Oke. Terus ada sending card atau prosesor yang untuk mengirimkan kontennya ke Mengirimkan dalam kontennya. videotronnya. Oh, playernya itu jadi. Iya, Playernya, medianya itu. Medianya. Oke. Terus ada power supply, Oh, terus itu ada kelistrikannya perkabelan, ya, perkabelan dari power dan kabelان. Terus Kalau dan modul-modul videotronnya Oh, modul sesuai videotronnya, kebutuhannya seperti itu. Oke. Oh, Nah, kalau misalkan selama ini ya, kamu misalkan ke customer gitu ya, itu berarti juga sama perangkat-perangkat itu juga kamu tawarkan. Betul, ada yang biasanya kan orang ini Atau sesuai kebutuhan? biasanya di setiap kota ada katakanlah pemainnya di satu kota ini kebanyakan dia yang masang di kota tersebut. Oke. Oh, Soalnya dia sudah punya banyak relasi di kota tersebut. Oke, iya. Kebanyakan Penyedia lah itu namanya ya. Iya. Penyedia ya. dia sudah pemasangan. Nah, kalau misalnya dari sekian banyak perangkat gitu ya, Ya. kalau untuk orang yang baru mau masang dan kita ini end user, saya mau langsung ke Mas Dimas nih. Mas. Misalkan nih, Dim, aku punya toko di mall. Ya. Kan biasanya kan ada tuh di Videotron. stand di mall itu Di udah mall, pakai, ya itu betul. udah pakai videotron juga. Videotron. Di TP banyak banget. Di Di TP, TP, ya. ya. Saya Di Cito itu banyak. Saya tahu yang TP. tutup tapi. iya, Hmm. Ciputra World, Ciputra, wow. Royal Plaza, Rutin. ya nama-nama mall ya saya. DTC. Iya, sorry saya ingat DTC. aja. Oke, nah kalau misalnya dari sekian banyak perangkat untuk yang mungkin baru mau masang tapi mau langsung ke produk spesialis gitu, apakah kita hanya jual LED display-nya saja terpisah dengan perangkat yang tadi, atau mungkin kita jual juga yang kita juga punya perangkat yang memang langsung set sehingga pemasangannya itu lebih simple, atau mungkin kita sekali beli Kayak paketan mungkin. paketan Bisa, gitu. bisa, Bisa ya? Kita juga bisa untuk pemasangan orangnya maunya terima jadi. Iya, mau bisa. terima jadi Mas. Terima jadi bisa, terus kalau ada yang mau beli spare partan juga kita bisa. Oke, nah itu saya mau terima jadi, tapi saya ini orang baru,
nggak punya teknisi, itu kira-kira dari Wujud Unggul Digital CNC itu apakah menyediakan teknisi untuk instalasi atau gimana Mas? Kalau dari teknisi kita pasti ada. Oke. Kita sudah ada teknisinya sendiri dan Kasih jadi edukasi. kita kasih edukasi agar tahu bagaimana pengaplikasiannya seperti apa. Dan kalau ada problem-problemnya nanti bisa kontak kita. Jalannya kemana? Iya, jalannya kemana seperti itu. Oh. Jadi kalau ada masalah itu kontak produk spesialis bukan Betul. psikolog. Yoi. Oke. Atau jangan dipendam sendiri. Misalkan ya kita masang videotron, terus ada yang mati, itu jangan dipendam sendiri gitu loh. Itu bisa diceritakan ke Produk teknisi, spesialis. ya, Iya, spesialis produk atau spesialis. teknisi-teknisi supaya apa? Supaya bisa cepat diselesaikan. Nah, kalau dipendam sendiri nanti Waduh, gantung diri nanti. iya, nggak Ngeri pulih. ya. Nanti jadi sedih gitu loh. Itu kalau untuk orang apa namanya yang mau pasang terima jadi. Iya, betul. Kalau orang mau masang terima nggak jadi gimana kira-kira? Terima nggak jadi ya berarti orangnya beli spare partan berarti. Oke. Tempatan berarti. Iya, orang yang ngerakit sendiri kita hanya support di spare Produk. partnya gitu. Oke. Kalau ada orang yang mau beli terima kos putri gimana? Tri? Kos putri. Ya siapa tahu kan di Ya. kos-kosannya minta dipasang videotron. Buat nobar ya. Buka ya bisa buat nobar, atau bisa buat Nobar drakor. Oh iya. Sorry. kapan pengumuman. Kapan Pengumuman jam malam, jam berapa? Bisa. Kos putra juga bisa. Pas Putra juga bisa. Nah iya deh. Kalau untuk misalkan di konser-konser gitu ya. Konser-konser. Itu apakah sama misalkan videotron yang di konser-konser sama yang dikatakan di toko? Iya. Itu apa sama? Maksudnya produknya atau sama atau gimana? Beda tipe. Jadi kita di GKGD sendiri ada dua tipe, yaitu tipe rental dan fix install. Oke. Kalau yang di konser-konser ini pakai rental ya? Tipe rental itu modelnya bisa dibongkar pasang karena kan di setiap event beda-beda tempat. Kalau fix install itu permanen. Contoh-contoh yang untuk di ruang meeting Di instansi. atau iya Berarti di aula. dipasang tok gitu ya? Iya, cuma copot-copot. dipasang. Oh berarti pakai yang rental itu ya? Pakai yang rental kalau untuk Oke. event-event itu. Nah itu bedanya itu Mas selain dari kalau untuk yang fix install tuh emang buat permanen bertahun-tahun ke depan. Kalau untuk yang rental tuh kan cuma buat temporary ya, maksudnya Iya. untuk seminggu Untuk atau mungkin seminggu, beberapa hari beberapa gitu. hari, betul. Spesifikasinya ada yang beda nggak Mas? Kalau spesifikasinya ada yang beda Dalam hal? dari kabinetnya. Kabinetnya. Begitu. Kabinet apa Mas? Kabinet itu Indonesia apa? bagian belakang videotronnya. Oh, Oh kotakannya tuh ya? Iya, kotaknya itu. Jadi kalau fit install itu memang ada kabinetnya. Cuman biasanya Mau pakai rangka yang tadi Bang bilang itu mayoritas banyak yang memakai rangka manual, Oke. yaitu mungkin menggunakan plat seperti itu, galvalum seperti itu. ya? Oh. Oke. Jadi langsung tempel plug gitu ya? Iya. Kalau yang rental? Rental? Kalau yang rental itu mereka ada kayak semacam pengaitnya untuk menyambungkan dari satu kabinet ke kabinet lainnya. Jadi kayak pakai kabinet ya? Iya, kabinet. Iya, kayak Lego. Masa-masa. Betul. Iya, ada suara Oh, jadi dari yes, anggap aja kayak HP gini ya? HP gini Mas ya? Ini kan pakai casing nih. Nah ini apakah kayak gini? Maksudnya sifat kabinetnya itu apakah seperti kayak gini? Kalau menurutku ya, pandanganku ya, maksudnya setelah kamu bilang seperti itu, maksudnya kabinet itu ya sifatnya kayak gini ya. Betul, kurang Anggap aja lebihnya ini- seperti itu. Anggap aja ini LED-nya LED. Iya, LED-nya. masuk gini deh, Iya, di sini, terus gitu, udah betul. Cuman Oh. di bagian kanan kiri terus bagian atas bawahnya ada ada pengaitnya untuk betul. nyambungkan untuk menyambungkan ke dari kabinet lain. kabinet-kabinet lainnya. Oke. Oke. Siap. Jadi mungkin kabinet tuh kayak wadahnya untuk masang si LED display-nya itu ya? Betul. Oke. Oh makanya itu kan kenapa mungkin ya kenapa rental karena dia buka apa di Bongkar pasang. Bongkar pasang. cepet kan Betul, ya. iya, karena Soalnya ada cuman plug and play, Iya, plug and play plug kan. and play. Iya. Oke. Plug and play. Oh, dan ini mungkin kita masih ngobrolin soal secara general ya ingat semua karena kalau kita ngomongin soal tadi brightness-nya harus beda indoor sama outdoor. Kita mungkin ngomongin lagi brightness-nya itu butuh secerah apa, refresh rate-nya berapa, pixel pitch juga kita belum ngobrolin soal detail gitu. Jadi mungkin besok Mas Dimas kesini lagi. Siap Bim ya. Iya, siap Kak. Apa nginep sini aja Dim? Apa pindah sini? Akan ada segmen selanjutnya, Ya. episode selanjutnya di mana kita bahas lebih detail nih
Saya maunya buat di outdoor, kira-kira cocok yang mana? Saya maunya yang di indoor cocok mana? Tadi saya udah punya LED display, tapi dengar ada receiving card, saya belum punya nih. Apakah jual juga? Kita jual juga, tapi detailnya nanti. Nanti aja. Nanti kalau Betul. disebutin di sini, ini podcast sampai 5 jam. Iya. Sampai habis jam kantor saya pulang. Yoi. Itu live stream jatuhnya, bukan Live stream. Iya. Betul. Yang pasti Videotron itu mungkin di video besar bagi teman-teman yang belum Iya, tahu itu betul. namanya Videotron yang ada di pinggir jalan, di perempatan, yang biasanya nampilin iklan-iklan seperti itu. Itu namanya Videotron. Dan Videotron. itu terdiri dari LED display dan juga perangkat lain. Perangkat gitu. lainnya. Betul. Yang dipasang di jalan itu beda dengan yang dipasang di instansi. Sama-sama Videotron tapi tipenya beda, pencerahannya beda, semuanya itu bergantung sesuai dengan kebutuhannya Mas ya. Sesuai kebutuhan. Oke, dan memang juga kalau satu lagi pertanyaan, kalau misalnya dipasang di iklan-iklan pinggir jalan itu masuknya fix install atau rental biasanya Mas? Quick install itu. Fix install. Quick Ya? install, iya. Oke. Di situ biasanya memakai prosesor yang asinkronus. Kalau asinkronus itu dia tidak memakai operatornya tidak harus stay. Kalau event-event itu biasanya stay di Tempat laptop, operator. iya di tempat operator. Kalau asinkronus ini operatornya bisa stay di warkop. Dari mana saja? Oh, dari mana saja. Iya, dari mana saja bisa. Oke. Di warkop Ditinggal geletek gitu lah nih. Iya, ditinggal aja bisa. Yang penting harus connect sama ininya, sending cardnya. Ending cardnya. Iya, itu melalui WiFi. Oh. Itu biasanya kayak di apa namanya? Kayak di jalan-jalan gitu ya. Iya, betul. Oh, nah terus gini nih, kalau misalkan nggak ada operatornya, itu nanti ya gimana ngeplaynya ini? Kalau nggak ada operatornya, orang awam pun bisa. Jadi tinggal masuk ke aplikasi. Kalau kita ini pakai Color LED kan. Ya. Kalau Color LED itu pakai namanya aplikasi LED Assistant. Lihat asisten. LED Assistant. Bisa download di webnya Color LED itu. Oh, itu playernya berarti ya? Iya, untuk masukin kontennya itu. Ini perlu pembahasan lagi loh, Miss. Jadi kita akan bahas lebih detailnya lagi soal apa perangkat supportnya untuk Videotron ini. Betul. Mungkin di episode selanjutnya. Betul. Gitu. Nah, Ini cukup menarik sebenarnya. menarik. Player Videotron terus bisa ditinggal-tinggal itu loh. Oh iya, bisa Iya, ditinggal-tinggal. Ditinggal nyuci, Tinggal nyuci tinggal bisa. mandi, Bisa. ditinggal nikah nggak Mas? Waduh, cukup berat kalau tinggal nikah ya. Ya tinggal disusul loh. Oh iya. Ketemu di mana gitu kan. Oh, harusnya saya kemarin nyusul berarti. Yoi. Nyusul. Oh, ditinggal nikah juga? Enggak, Mas. Oke, jadi itu dia beberapa gambaran umum soal Iya. Videotron tuh ya gimana sih, ada apa aja sih, indoor outdoor ada, Hmm. fix install sama rental ada, Iya. dan semuanya itu butuh perangkat-perangkat yang ternyata untuk melengkapi di fix install sama rental tuh beda juga gitu Beda ya. juga. Betul. Nah, memang juga sekarang ini kalau BUMN semua sebelumnya belum tertarik dengan Videotron gitu ya. Sekarang mulai bisa dipikirin nih, kalau misalnya di sini ada pengusaha properti punya gedung seperti itu, bisa mungkin untuk ditambah fasilitas gedungnya dengan pengadaan Videotron di ruang-ruang rapat, Ruang rapat. seperti itu. Jadi Lebih memang menarik ya, lebih menambah menarik, value-nya. menambah value. Jadi yang dulunya per hari berapa, sekarang kan lebih gede lagi nih value-nya karena ada Videotron untuk bisa kita nampilin apapun yang mau ditampilkan oleh pengguna. Yang dulunya mungkin masih konvensional ya, masih pakai baliho dan lain-lain. Spanduk. Sekarang bisa pasang Videotron dengan lebih simpel sekali. Mungkin investasi awalnya gede, tapi Iya. returnnya itu sangat jangka panjang ya. Jangka panjang. Jangka panjang. Betul. Orang mungkin pesen buat saya mau masang iklan sebulan, setelah itu akan ada lagi. Apalagi kalau tempatnya strategis gitu ya. Iya. Dan mungkin nggak cuma di Surabaya, tapi daerah-daerah yang dikunjungi Mas Dimas tadi itu, misalnya di Mojokerto, Jombang, atau mungkin Jember dan lain-lain itu juga semuanya punya potensi yang sama WIMED semua. Apalagi kalau WIMED belum di kotanya masih dikit, ini waktunya memang untuk ngambil kesempatan. Betul. Dan aku baru ingat, Ya. segmennya itu ternyata banyak banget. Banyak sekali. Banyak sekali. banyak Maksudnya sekali. apa aja bisa dimasukin. Betul, Maksudnya Videotron. betul. Bahkan untuk yang akhir-akhir ini viral ya, sound horek, itu kan pakai. Betul. Iya toh? Itu pun Iya toh? ada dua tipe juga. Apa lagi? Ya itu. Yes. Ada P39 sama transparan biasanya. Oh. Transparan. Nah, ada Betul, lagi ya. transparan. Transparan berarti transparan. Iya, Iya, transparan itu transparan. Betul. Maksudnya tembus pandang gitu ya Mas? Tembus pandang. Wow. Kita benar-benar masih bahas kulit banget ini WIMED. Masih banyak sekali yang lain. Banyak banget yang mesti dibahas. Banyak dan banget yang mesti dibahas. menarik untuk dibahas. Betul. Saya juga pernah
lihat di TV aja tapi itu di gedungnya itu di bagian sudut yang ya? biasanya itu melengkung itu kok bisa dipasangin Videotron ya Mas? Oh iya, itu namanya Videotron fleksibel. Videotron fleksibel atau bisa Oke. bilang curve. Curve Iya, ya? iya. Curve. 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 Baiklah semua, hari ini adalah episode pertama dari Iya. segmen kita yang ngobrol soal segala hal yang berhubungan dengan dunia advertising digital signage yang diawali dengan pembahasan mengenai Videotron bersama dengan Mas Dimas selaku product spesialis wujud unggul. Jadi untuk kalian semua yang mungkin pertama kali lihat segmen kita ini, yang mungkin awalnya juga main di printing mau menambah segmen usahanya gitu ya, punya usaha jersey, saya mau promosiin jersey saya langsung dengan Videotron saya boleh banget Bisa gitu ya. banget, bisa Bisa banget. banget. Langsung dihubungi product spesialis wujud unggul gitu, nanti kita arahkan ke Mas Dimas juga untuk ngobrolin soal apa aja yang dibutuhin kalau mau mulai bisnis digital signage, salah satunya Videotron. Ya, kalian juga bisa main ke sosial media kita Betul. di Instagram WU Digital Signage Digital signage, dan juga TikTok Wujud Unggul Digital Signage. betul. Kita juga punya YouTube WMED semua, WU Digital Signage, dan pastinya kalau WMED main juga harus main ke website kita ya di Wujudunggul.com. www.wujudunggul.com. Betul. Oke. Nah, WMED semua kalau misalnya nanti juga tapi saya yang familiar itu di IG Wujud Unggul, bisa main ke sana, Bisa DM juga. juga. Kita arahkan juga ke Mas Dimas. Tapi Oke, ya, betul. yang pasti kita aktif untuk mempromosi untuk mengenalkan tentang Videotron itu di Instagram kita yang Wujud Unggul Digital Signage. WU Digital Signage. WU Digital Digital Signage. Signage. Jadi Sama untuk TikTok Wujud Betul. Unggul Digital Signage. betul, kalau begitu saya selaku host pada hari ini Yani Dan saya juga Tomo. dan Mas. Saya Dimas. Terima kasih untuk antusiasmenya dan sampai See you next jumpa. time.